Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Ini adalah anugerah, untuk itu patut kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur karena hari ini kita masih diperkenankan untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati hamba-Nya, memberkati firman dan kita semua yang hadir pada malam ini. Ibadah ini nanti akan dipimpin oleh Panatua Lina Aden. Tuhan memberkati hamba-Nya dan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan kita mengawali dengan memuji dan memuliakan Tuhan dari Gita Bhakti 16 ayat 1. Kau yang layak. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami menghampiri hadirat-Mu, kami sungguh merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam masa pandemi ini, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Untuk itu kami mengucap syukur. Biar Roh Kudus memimpin kami, memimpin hamba-Mu, memberkati firman yang akan disampaikan. Agar kami tidak pulang dengan kehampaan, tapi mau kami membawa berkat surgawi. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, segala kemuliaan dan jam ibadah ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 262 ayat 1, bagai rusa rindukan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan pada malam hari ini atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak masuk hadirat-Mu yang kudus. Tuhan tolong persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu, kiranya semuanya hanya berasal daripada-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum Alkitab dibacakan, saya mohon Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 yang demikian bunyinya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Injil Markus adalah Injil kedua di bagian Perjanjian Baru. Meskipun ini merupakan kitab yang kedua, banyak pakar menganggap bahwa kitab Markus ini sebagai kitab yang ditulis paling awal di antara kitab-kitab pada Perjanjian Baru. Injil Markus bersama-sama dengan Injil Matius dan Injil Lukas seringkali disebut sebagai Injil sinoptik karena kemiripan isi ketiga kitab tersebut. Dan kedua Injil sinoptik Matius dan Lukas menggunakan Injil Markus sebagai sumber mereka. Penulis Injil ini adalah Markus yang disebut juga Yohanes, kemenakan dari Barnabas, rekan sekerja Paulus, dan yang disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Menurut catatan gereja mula-mula, Markus menulis Injilnya berdasarkan penuturan Rasul Petrus. Yohanes Markus diduga menulis Injilnya di Roma antara tahun 64 sampai 70 Masehi, mungkin sekitar setelah Rasul Petrus menderita mati syahid pada sekitar tahun 64 Masehi. Meskipun Markus tidak berada di antara para murid Yesus Kristus yang asli, ia kemudian diinsafkan dan menjadi asisten bagi Rasul Petrus, dan dia mungkin telah menuliskan Injilnya berdasarkan yang ia pelajari dari Petrus. Markus dan Maria ibunya tinggal di Yerusalem. Rumah mereka adalah tempat berkumpul bagi sebagian awal orang Kristen. Markus meninggalkan Yerusalem untuk membantu Barnabas dan Saul yang disebut juga Paulus pada perjalanan misionaris pertama mereka. Paulus kemudian menulis bahwa Markus berada bersamanya di Roma
dan memuji Markus sebagai rekan yang pelayanannya menguntungkan bagi dia. Petrus merujuk dia sebagai Markus, anakku, menyatakan kedekatan hubungan mereka. Dua tema besar dalam Injil Markus adalah tentang kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-muridnya untuk memahaminya. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Seringkali murid-muridnya kesulitan menangkap maksud dari perumpamaan-perumpamaan tersebut. Murid-muridnya juga seringkali tidak dapat memahami arti mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kitab Markus berkaitan dengan pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dalam sebuah kisah yang bergerak cepat, yang seringkali berfokus pada perbuatan-perbuatan juru selamat yang penuh kuasa. Terutama di antara ini adalah pendamaian, yang Markus tekankan sebagai inti dari misi Yesus sebagai Mesias yang telah lama dijanjikan. Dengan menelaah apa yang disampaikan Markus dan kesaksian tentang bagaimana juru selamat memenuhi misi pendamaiannya, kita dapat menjadi lebih diinsafkan pada Injil dan menemukan keberanian untuk mengikut juru selamat. Pada perikop sebelum bacaan kita ini, yaitu pada Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 30, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurutmu siapakah aku?" Tanpa salah dan dengan tegas, Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias," yang artinya yang diurapi. Jawaban itu juga merupakan sebuah pengakuan Petrus terhadap Yesus. Tampaknya Petrus telah mengenal siapa Yesus dan percaya kepadanya dibanding murid yang lainnya. Namun, dalam bacaan kita pada Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38, Petrus justru menolak jalan kemesiasan Yesus. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pengakuan Petrus sebelumnya pada ayat 27 sampai 30. Mengapa hal ini terjadi? Yesus mengajar kepada para murid bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Pada ayat 31. Ketika Yesus mengutarakan jalan dan makna kemesiasannya ini, Petrus menyatakan ketidaksetujuannya. Petrus menolak pikiran dan pilihan hidup yang ditempuh gurunya. Bagi Petrus, Mesias itu penuh dengan kewibawaan dan kehormatan yang akan membawa mereka bebas dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Bukan yang akan mengalami kehinaan, menderita, bahkan mati. Atas sikap itu Tuhan Yesus berani menegur lebih keras. Petrus tidak berpikir seperti Yesus. Petrus hanya memikirkan kenyamanan pribadinya. Ia menolak ide salib, sehingga ia mencegah Yesus berbicara tentang penderitaan. Ucapan Petrus menunjukkan apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia, dan bukan Allah pada ayat 33. Petrus tidak tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu Yesus memang harus menderita, tetapi kemudian akan bangkit dan menang. Kemudian Yesus menyampaikan syarat-syarat untuk mengikut Dia, yaitu yang pertama, syarat mengikut Yesus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti dipanggil untuk mengalahkan keegoisan. Menyangkal diri berarti menjadikan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup. Kehendak Yesus menjadi utama dalam diri manusia. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib adalah tanda kesediaan untuk mengikut Yesus dengan setia. Walaupun jalan hidup tidak selalu mudah dan lancar. Ada beban yang harus ditanggung dan dipikul. Memikul salib berarti teguh mempertahankan integritas diri dan komitmen iman di tengah cobaan untuk menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti berjalan di belakang dalam jejak Yesus. Bukan sebaliknya menempatkan diri berada di depan Yesus.
Mengikut Yesus berarti berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang Yesus ajarkan dengan tekun dan setia, bahkan siap kehilangan nyawanya. Terdapat di ayat 35. Ada banyak orang memutuskan mengikut Tuhan, tetapi kemudian kecewa saat mengalami penderitaan. Mereka hanya mau merasakan kenikmatan dan hidup yang senang sebagai pengikut Tuhan. Seperti kata Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub pasal 1 ayat 10. Mari jadikan salib kita sebagai bukti iman dan komitmen untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Saat ini kita masih berada pada pandemi COVID. Mungkin pandemi COVID-19 ini adalah salib kita yang membuat hidup kita semakin sulit dan rumit. Banyak orang yang mengisolasi diri karena terdampak virus dengan berbagai gejala. Kita juga sedang memikul salib, masing-masing di dalam persoalan keluarga. Pikulah salib dengan segenap hati, sambil terus mengingat bahwa di ujung kehidupan kita telah tersedia mahkota kehidupan bagi setiap mereka yang percaya dan setia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang memikul salib. Ada 3 orang A, B, dan C yang diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sama berat menuju sebuah puncak bukit. Di sana Tuhan sudah berjanji akan menjemput mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Di tengah jalan ketiga orang tersebut melihat sebuah gergaji. Si C mulai berpikir dan menghasut kedua temannya A dan B untuk memotong salib mereka supaya salib itu menjadi ringan. Namun kedua temannya itu tidak menuruti usul si C karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Singkat cerita, si C memotong salibnya, sehingga salibnya menjadi lebih ringan dan dengan mudah menyusul kedua temannya, sehingga si C bisa mendahului kedua temannya A dan B. Sampai di puncak bukit, si C melihat sebuah jurang yang ternyata sangat lebar memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di sebelah jurang di depan pintu gerbang surga terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan semangat si C menanyakan jalan mana yang bisa dipakai untuk sampai ke gerbang surga. Tetapi malaikat Tuhan itu menjawab, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Si C sangat bingung karena dia sama sekali tidak melihat jalan yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Beberapa saat kemudian si A dan si B tiba di puncak bukit tersebut. Seperti halnya si C, mereka bertanya tentang jalan ke seberang pada malaikat Tuhan. Tetapi si A dan si B mendapat jawaban yang sama seperti si C, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus membukakan pikiran mereka berdua dan mereka mengerti sesuatu bahwa ukuran salib yang panjang dan berat itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak lebar jurang antara puncak bukit dan pintu surga. Itulah jalan yang sudah Tuhan sediakan. Mereka segera sadar akan hal itu dan segera bergegas meletakkan salib mereka dan mulai menyeberang. Si C kebingungan karena salib yang Tuhan beri sudah dia potong sehingga tidak berfungsi sebagai jembatan. Namun dipikirnya dia dapat meminjam salib A atau salib B untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan, begitu A dan B selesai menyeberang dengan salib mereka masing-masing, salib itu tiba-tiba menghilang. Itu berarti si C tidak dapat menyeberang jurang menuju pintu surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini ditunjukkan bahwa seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam, mengizinkan salib itu ada dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya pemrosesan yang pahit itu tidak kunjung selesai. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri
dan tidak mau taat kepada Tuhan, sehingga memotong salib yang seharusnya kita pikul. Namun justru salib itulah yang akan menolong kita mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Ia izinkan kita mengalami pemrosesan yang sulit, sehingga kita menjadi semakin sempurna. Ada tertulis di Ibrani pasal 12 ayat 6. Mari kita buka di Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Pada ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin kita belum mengerti atau memahami tentang mengapa jalan hidup kita seolah penuh dengan penderitaan. Akan tetapi, jika kita mau terus-menerus berproses di dalamnya, dengan penuh kesabaran, tetap semangat dan bertahan, kita akan menyadari bahwa jalan derita ini tidak selalu berakhir dengan kepedihan, melainkan keindahan. Semuanya itu dapat kita simpulkan jika mata hati kita melihat bahwa ada tangan Allah yang merangkai jalan hidup kita. Tanpa melewati penderitaan dan ujian, kita tidak akan mungkin bisa menjadi pemenang. Belajarlah selalu untuk menggumuli hidup seberat apapun, karena pasti ada rancangan Tuhan yang indah di dalamnya. Tetaplah bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik dengan tetap berharap padanya. Karena pada saatnya semua ini akan indah pada waktunya. Yeremia pasal 29 ayat 11 menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari kitab Bakti 252 ayat yang pertama, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini, seperti yang terambil dari Markus pasal 8 ayat 31-38, yang mengajar kami untuk berpikir seperti Allah, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena pikiran rohani datangnya dari Allah dan menuntun kami kepada hidup yang berkemenangan. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Terlebih-lebih anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan beri hikmat bijaksana agar dapat menjalankan roda pemerintahan
seturut dengan kehendak-Mu, dan bisa menjadi saksi dan terang untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, supaya melalui kami anak-anak-Mu, nama Tuhan makin dimuliakan. Kami berdoa untuk gereja yang kami, GPIB Bukit Zaitun. Tuhan memberkati, mulai dari KMJ kami, Bapak Pendeta Hendra Purba, beserta seluruh majelis, komisi-komisi, pelkat-pelkat, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Bapa Surgawi kiranya juga memberkati seluruh jemaat GPIB Bukit Zaitun, mulai dari sektor 1, sektor 2, sampai sektor 3. Tuhan tolong jagai kami semua. Tuhan lawat kami jemaat-Mu satu persatu dengan segala pergumulannya. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Tuhan memberkati yang dalam pergumulan pendidikan, pekerjaan, maupun kerinduan-kerinduan dan pergumulan yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat gereja-Mu di tempat yang lain, yang dalam kesusahan, pengungsian, bencana alam, terlebih pandemi yang masih melanda. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami memberikan pertolongan dan penghiburan, serta menguatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi senantiasa berada di dalam sepengetahuan Tuhan. Allah di dalam kerajaan surga, jikalau pada malam hari ini kami akan beristirahat tidur, kiranya Tuhan melindungi menyertai kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat, segar, bugar, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita sampai pada pengucapan syukur. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat untuk persembahan syukur ini, kita akan membaca dulu dari Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan memberkati persembahan kita sekalian. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Gita Bakti 83 ayat 1. Marilah mengucap syukur. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita.
Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena kami boleh memberi itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Untuk itu kami memuji dan memuliakan Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berdiri, marilah kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 376, ayat yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk persekutuan yang indah di malam hari ini. Dengan kerendahan hati kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, salam sehat dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.